Ya, kita jawab satu persatu soalnya ini. Di antara kelompok-kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah suhu besaran pokok, volume besaran turunan, massa jenis besaran turunan, kuat arus besaran pokok. Kuat arus besaran pokok yang B, kuat arus besaran pokok, panjang besaran pokok, waktu besaran pokok, massa jenis besaran turunan. Yang C, panjang besaran pokok, luas besaran turunan, waktu besaran pokok, jumlah zat besaran pokok. Yang D, kuat arus besaran pokok, intensitas cahaya besaran pokok, suhu besaran pokok, waktu besaran pokok. Berarti jawabannya D. Itu nomor 1. Nomor 2. Pasangan yang benar adalah jumlah zat satuan SI mol betul. Suhu satuan SI itu bukan Celcius, tapi Kelvin. K. Waktu satuannya, ya ini berarti ini salah ya. Waktu satuan SI-nya sekon, betul. Panjang satuan SI-nya kilometer, itu salah. Harusnya meter. Massa satuan SI-nya gram, salah. Harusnya kilogram. Berarti jawabannya 1 dan 3B. Silakan screenshot dulu. Sudah di screenshot semuanya? Kita lanjutkan membahas soal berikutnya. Di bawah ini merupakan satuan besaran pokok. Newton itu gaya turunan. Meter betul, sekon betul. Meter yang B, meter, sekon, watt. Watt itu turunan, besaran turunan, satuan turunan. Kilo yang C, kilogram betul, Kelvin betul, meter betul. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Kemudian nomor 4. Kelompok besaran di bawah ini merupakan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 ya. Ingat-ingat, kamu hafalin besaran pokok 7 itu aja. Sisanya itu besaran turunan. Besaran pokok 7 itu apa? Panjang, satuannya meter. Massa, satuannya kilogram. Ya. Besaran pokok itu ada 7. Ya. Besaran pokok itu ada 7. Kamu mulai lihat tabelnya aja. Ada itu. Ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, kuat arus satuannya ampere, ya, dan seterusnya. Kelompok besaran di bawah ini mana kelompok besaran turunan, panjang, lebar, luas. Ini panjang itu pokok, lebar itu pokok. Lebar itu bagian dari panjang, jadi pokok, luas betul turunan. B, kecepatan turunan, percepatan turunan, gaya turunan. Jawabannya B. Kuat arus pokok, suhu pokok, suhu pokok, intensitas cahaya pokok. Nah, ini salah, jawabannya B. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam. Jadi kecepatannya ini 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional SI, maka kecepatan sepeda motornya adalah satuan SI ini belum satuan SI. Jadi kita ubah ke meter per detik. Diubah ke meter per detik. Satuan SI-nya kilometer kan, panjang itu kan meter.
Jam itu sekon. Nah, 72 km ke meter kalikan 1000 meter. Jam ke detik, 1 jam itu 3600 detik. Nah, ini kita coret nih. Ini coret dengan ini coret dengan ini 2. Jadi V-nya ini 2 kali 10 berarti 20 meter per detik. Jawabannya D. Berikutnya nomor 6, besaran pokok panjang dapat diturunkan jadi volume, ya. Volume kan, volume itu meter kubik, berarti dari meter panjang, berarti ini betul. Dayanya yang salah. Volumenya betul. Kuat arus yang salah. Luas. Luas itu satuannya meter persegi, berarti dari panjang kan meter. Nah, betul. Volume juga betul, berarti jawabannya C. Udah, screenshot dulu. Oh, udah, Bapak lanjut. Berikutnya rumus dimensi dari momentum. Momentum itu simbolnya P. P sama dengan massa kali kecepatan. Momentum itu rumusnya massa kali kecepatan. Massa itu satuannya kilogram. Ini rumusnya. Kilogram kali kecepatan itu satuannya meter per second. Ini satuan. Nah, jadi kilogram kali meter. Second kan pangkat 1 nih, naik ke atas jadi pangkat -1. Pangkat S -1. Ini masih satuan. Terus kita cari dimensinya. Kilogram itu dimensinya massa M. Meter itu L. Second itu T -1. Ini dimensinya. Jadi jawabannya adalah MLT-1. Jawabannya C. Ya, screenshot dulu. Di bawahnya aja. Ya, screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Rumus dimensi daya. Daya itu rumusnya adalah energi dibagi waktu. Nah, energi itu kamu pilih yang mana terserah. Energi itu bisa energi potensial. Ya. Bisa energi potensial, bisa energi kinetik, bisa juga usaha, terserah ambil salah satu. Bapak gunakan energi potensial, energi kinetik aja. Jawabannya sama karena bentuk energi itu macam-macam, ada energi potensial, energi kinetik, ada usaha. Kamu pilih salah satu. Saya ambil energi kinetik dibagi waktu. Energi kinetik rumusnya apa? Setengah kali M kali V kuadrat per waktu itu ya T. Ya. Dalam menurunkan dimensi, angka setengah ini enggak diperhatikan, jadi dihilangkan. Ini rumusnya. Jadi dalam menurunkan dimensi, konstanta atau bilangan apa namanya, bukan angka penting, itu dihilangkan saja.
M itu massa satuannya kilogram. V itu kecepatan itu satuannya meter per second. Ini dikuadratkan. Per waktu satuannya second. Ini adalah satuan. Dah, kita lanjutkan lagi. Kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat per second. Nah, kilogram kali meter kuadrat, second kuadrat naik ke atas jadi second minus 2. Second ini kan satu nih, naik ke atas jadinya second minus 1. Sehingga diperoleh sama dengan kilogram kali meter kuadrat second minus 3. Ini adalah masih satuan. Sekarang cari dimensinya. Kilogram itu massa, dimensinya M. Meter itu dimensinya panjang L kuadrat. Second itu waktu, dimensinya T pangkat minus 3. Jadi ml kuadrat T minus 3. ml kuadrat T minus 3, jawabannya D. Berikutnya, pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasil 0,1004. Banyak angka penting dari hasil pengukuran tersebut. Angka pentingnya ini 0,1004. Angka pentingnya ini ke sini, ini angka penting. Ada berapa digit? 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. 0 desimal di sini itu nggak dipakai, yang dipakai cuma ini saja. Berarti ada 4 angka penting jawabannya ini. Ya, screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Hasil pengukuran panjang lebar suatu bidang persegi panjang masing-masing panjangnya 1273 dan lebarnya sekian. Menurut tulisan angka penting luas bidang tersebut adalah diketahui panjangnya 12,73. Lebarnya adalah 6,5. Ini 4 angka penting. Ini 2 angka penting. Ditanya luasnya. Luas itu panjang kali lebar. 12,73 dikali 6,5. Ini kalau kita hitung 12,73 kali 6,5 dapatnya 82,745. Kita harus ambil mengikuti jumlah angka penting paling sedikit 2. Berarti ini harus diambil 2 angka penting. Berarti dipotong di sini. Mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, kan perkalian 4 angka penting dengan 2 angka penting harus mengikuti jumlah angka penting paling sedikit, yaitu di sini 2. Jadi saya potong 2 angka. Nah, belakangnya 7. 7 itu dibulatkan ke atas. 7 dibulatkan ke atas jadinya 83. Jawabannya 83E. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Luas suatu bujur sangkar adalah 26,5. Luas bujur sangkar itu persegi. Ya. Luasnya persegi itu 26,5. Panjang salah satu sisi berarti rusuknya. Jadi rusuknya. Luas persegi itu kan R kuadrat. Rusuk kuadrat. 26,5. Nah, ini 3 angka penting. Jawabannya harus 3 angka penting. Berarti cari R sama dengan akar 26,5. Nah, kita akarin ini. Hmm, 26,5 diakarkan, dapatnya adalah 5,147815.
Nah, jawabannya harus mengikuti asalnya, yaitu 3 angka penting. Berarti saya potong 3. Saya potong 3 angka penting sini. Nah, belakangnya 7 dibulatkan ke atas. Jadi, sisinya itu 5,15 cm. Jawabannya C. Nah, screenshot dulu jawaban nomor 8 dan 9. Dan sudah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang siswa mengukur diameter sebuah lingkaran, hasilnya adalah 8,50 cm. Diameternya 8,50 cm. Nah, ini 3 angka penting. Keliling lingkaran ditulis menurut aturan angka penting kelilingnya. Ya, kelilingnya. Keliling lingkaran itu kan sama dengan pi kali d. Pi-nya itu 3,14, D-nya 8,50. Pi-nya ini bilangan bukan penting karena konstan. Kemarin apa ya namanya? Ya, ini bukan angka penting yang dihitung yang ini. Nah, ini kita hitung kelilingnya. Pi kali D. Kita hitung 3,14 kali 8,50. Dapatnya 26,69. Mengikuti jumlah 3 angka penting. Berarti dipotong 3. Ya, dipotong 3, 9 naik ke atas. Jadi 7 dibulatkan ke atas. Jadi 26,7. Jawabannya 26,7. Jawabannya B. Ya, screenshot dulu. Ini 3 angka penting. Ya, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan lagi. Berikutnya, masih ada soal atau tidak, kita cek. Nah, ini pakai jangka sorong. Ini kan kemarin udah diterangkan ya, saya ini kasih soal ini biar paham. Ini skala yang di bawah ini kan dimulai dari 0 nih. Ini 0. Ini 1. Berarti ini 0. Nah, 0 di bawah ini, 0 di bawah ini, garis ini, menunjukkan atas itu 0, berapa? Ini 0,1, 0,2. Belum nyampe 0,3. Jadi sudah melewati 0,2 tapi belum nyampe 0,3. Jadi saya tulis dulu ini ketemunya 0,2. 0,2. Terus cari garis bawah dan atas segaris. Yang segaris itu ini, rimpit segaris nih. Ini di bawah ini menunjukkan angka berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4. Belakangnya kasih 4 cm. Jadi jawabannya 0,24. Jawabannya C. Ya, screenshot dulu. Ya, udah di screenshot, kita lanjutkan soal berikutnya. Sama kayak tadi cara membacanya, kita lihat angka 0 di bawah ini menunjukkan atas. Ya, atas ini sudah angka berapa? Ini 3. Ini 3,1. Belum nyampe 3,2, yang sudah dilewati 3,1. Berarti tulis di sini 3,1. Terus cari garis yang berimpit. Yang berimpit itu yang ini. Berimpit lurus. Garis. Ini 9. Nah, 9 belakangnya. Taruh di belakangnya. Kasih belakangnya di sini. 9.
cm. Jadi 3,19 cm. Jawabannya A. Ya, silakan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Sekarang mikrometer sekrup. Cara membacanya. Ini yang atas 0, 1, 2, 3, 4. Yang bawah itu setengah. Jadi kayak misalnya ini 0, setengah, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah ini berarti kan 4 setengah. Ya. 4 setengah. Tulis dulu 4 setengah. Terus dicari yang lurus segaris. Lurus segaris itu yang ini lurus segaris. Nah, lurus segaris. Lurus segaris ini 45 nih. Lurus garis ini berarti 46. Nah, 46. Lurus segaris itu 46. 45 naik 1, 46. Nah, 46 ini cara menulisnya itu adalah ditulis 0,46. Kalau nanti terbaca misalnya 11, ini ditulis 0,11. Kalau terbaca 12, 0,12. Kalau terbaca 25 berarti 0,25. Kalau terbaca 8 berarti 0,08. Ini terbaca 46 ditulis 0,46. Dijumlahkan 6. 5 tambah 4, 9, 4 tambah 0, 4. Jadi 4,96 mm. Jawabannya D. Dah, screenshot dulu. Jadi screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Bilangan 678 ini notasi ilmiah bentuk baku ya. 67.800.000. Kalau dibuat baku berarti 6,78. Harus satu angka koma. Terus supaya 6,78 ini dari sini kita geser berapa langkah? Ya, geser berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berhenti di 6 koma. Komanya berhenti 6 koma. Berhenti 10 langkah kali 10 pangkat 10. Jadi 6,78 kali 10 pangkat 10. Ini maksudnya 10 itu maksudnya 6,78 kali 10 pangkat 10. Maksudnya yang ini 6,78 kali 10 pangkat min 10. Ya, screenshot dulu. Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Ada soal lagi enggak? Jadi screenshot ya, lanjut ya. Seorang siswa melakukan pengukuran tebal sebuah plat logam menggunakan mikrometer sekrup. Dari hasil pengukuran tersebut yang diperoleh bahwa tebal plat adalah 6,34 yang mana? 6,34 yang mana? Coba kita cek satu per satu. Kita hitung satu per satu ya. Ini saya pisahkan aja. Saya pisahkan biar jelas. Ya, kita lihat di sini dulu. Ini kan 6. Berarti ini sampai sini, sampai batas garis ini. Ya, sampai batas garis ini. Sampai batas garis ini, itu terbaca ini 6,5. Nah, ini 6,5. Dah, saya tulis 6,5. 6,5. Terus cari garis yang lurus segaris berimpit. Itu yang nih.
Ini angka berapa nih? Lurus garis. Belum nyampe 35. Kurang 1 berarti 34. Ini terbaca 34. Nah, ini taruh di sini. Kalau 34 dibaca 0,34. Dijumlahkan 48,6. 6,84 mm. Padahal mintanya 6,34. Berarti jawaban A salah. Berikutnya, ini 6,5 sama kayak tadi, 6,5. Kita tulis 6,5. Terus di lurusnya ini angka berapa? 30, 31, 32, 33. 33. Nah, yang lurusnya itu 33. Ini loh lurus nih. Lurusnya ini 33. Nah, 33 ini taruh di sini 0,33 dijumlahkan 6,83 mm. Salah, jawabannya mintanya 6,34. Jawaban C salah. Jawaban B. Ini terbaca 6. Yang berimpit di sini 6. Jadi ditulis 6,0. Terus ini berimpit lurus. Ini 34. Belum nyampe 35, 34. Nah, ditulis ini 0,34 dijumlahkan jadi 6,34. Jadi jawabannya ini. Jawabannya B. Tapi kita cari yang D sekalian biar paham. Ini 6. Tulis 6,0. Ini yang lurus segaris itu 33. Berarti 0,33. Jumlahkan 6,33 mm. Dah, screenshot dulu. Dah, screenshot dulu jawabannya ini. Ini soal terakhir ya. Sudah selesai. Dilanjutkan minggu depan. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.